Baik, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita lanjutkan belajarnya untuk pelajaran IPA untuk sukses ASPD tahun 2023. Semoga ini adalah ikhtiar bagi kita semuanya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, untuk sore ini kita lanjutkan belajarnya. Saya tayangkan soal-soalnya ini sesuai dengan kisi-kisinya ya. Urut kalau nggak ada permintaan saya akan bahas urut dari KD yang nomor satu. Coba perhatikan nomor satu ini masih soal tentang pengukuran besaran pokok atau besaran turunan. Jadi bisa salah satu dari keduanya itu. Nah, perhatikan ada gambar pengukuran volume ini ya, gelas ukur dan gelas berpancuran. Kalau yang gambar satu, biasanya gelas ukurnya hanya satu saja cukup. Diisi dengan air, kemudian batunya masuk, airnya naik, maka kenaikan air di sini itulah volume batunya gitu ya. Untuk yang gambar 2, maka kita pakai gelas berpancuran yang diisi dengan air penuh, kemudian batunya celupkan, maka airnya akan pindah. Nah, air yang terdesak inilah volume batunya. Oke, kemudian berapa volume batunya? Kita orek-orek dulu. Ada titik-titik kritis yang harus kalian lihat ya. Jadi misal ini gambar satu di sini, skalanya itu tidak satu-satu, tetapi di sini ada 20, kemudian skala berikutnya itu 40, jadi langsung lompat 20 skala. Di sini skalanya terbagi jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Maka ini 20 kalau dibagi 5 berarti satu skala itu menunjukkan 20 bagi 5, 4 ya, jadi 4. Maka volume air mula-mula itu di sini 20, kemudian 24, 28, 32, 36. Jadi di sini 36 gitu ya. Mula-mula 36 ini. Kemudian setelah dimasukkan batunya maka volumenya menjadi di sini 80, kemudian 84, 8 dan 92 gitu ya. Jadi ini 92. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini hanya ketelitian dalam membaca skala saja. Ini 92 dikurangi 36. Jadi ketemunya 56. Oh, karena 56 itu hanya satu, ya sudah. Jawabannya B tanpa harus menyelesaikan yang kedua. Ini soal yang jelek sih sebetulnya ya. Harusnya ada dua, misalnya 56-nya 2. Maka kita juga menyelesaikan hasil pengukuran yang kedua. Kalau pakai gelas berpancuran maka tinggal di sini yang ditunjuk ada angka 30 di sini ya sudah ini volumenya 30 cm kubik gitu ya 30. Kemudian karena ditanyakan selisihnya juga maka tinggal dikurangkan hasilnya 26 cm kubik. Maka jawabannya yang B begitu. Saya kira bisa mudah. Kemudian lanjut soal yang kedua. Ini saya ambil lagi dari soal PPA DDIY tetapi yang paket susulan ya. Perhatikan bedanya apa? Ingat ini ada perbedaan sedikit tetapi harus jeli melihatnya. Ini materi tentang ini ya, zat dan wujudnya. Gitu. Jadi tapi juga dikaitkan dengan karakteristik dari partikelnya. Jadi ini juga memuat ini. Yang ini enggak memuat. Jadi kita baca itu, oke lanjut ke sini. Nah, kalau di paket yang utama, yang pertama itu, kampernya itu padat kemudian jadi gas, maka langsung milih padat itu P, gas itu R gitu kan. Tapi untuk yang ini, yang kedua, paket dua itu kebalikannya. Di sini ditanyakan, proses pembuatan kapur barus, pembuatan kapur barus berdasar ilustrasi tersebut terjadi perubahan dari titik-titik.
Nah, karena pembuatan itu adalah ini, proses pembuatan itu merupakan kebalikan dari proses menghilangnya kapur barus. Kalau menghilangnya kan berarti menyublim ya. Berarti ini kebalikan dari menyublim. Ini kebalikan. Sehingga dari gas menjadi padat begitu. Maka milihnya dari R ke yang P begitu ya, R ke P. Maka jawabannya yang ini yang B. Jadi besok tidak cuma sekilas, oh ada kapur barus misalnya. Kapur barusnya itu padat kemudian menghilang jadi gas. Jangan langsung seperti itu, tapi lihat secara teliti, literasinya diuji di sini. Jadi di sini dikatakan begitu. Oh, di sini ada kata-kata kuncinya, ada kebalikannya, berarti dibalik gitu ya. Bagaimana bisa dimengerti ya? Ini yang paket 2. Lanjut nih, yang nomor 3. Oke, ini saya cuplik sendiri saja. Ini nomor 3, sifat zat dan perubahan zat. Jadi di soal yang nomor 3 ini bisa saja yang dimunculkan sifatnya saja. Jadi bisa sifat fisika atau sifat kimia begitu. Atau kalau tidak yang perubahannya, perubahan fisika atau perubahan kimianya yang ditanyakan. Nah, di sini saya ambil misalnya yang sifat fisika dari bahan, sifat fisika. Nah, yang mana sifat fisika? Nah, kalau kita ingat sifat kimia berarti yang selain sifat kimia gitu juga boleh. Nah, di sini kalau sifat fisika itu berkaitan dengan penampilan atau berkaitan dengan sifat fisiknya zat itu. Bisa wujudnya, kemudian warnanya, kemudian di sini mudah tidaknya ditarik magnet, mudah tidaknya dialiri listrik, kemudian pengukuran-pengukuran misalnya titik didih, titik lebur, kemudian massa jenis dan sebagainya itu adalah sifat fisika gitu ya. Nah, jadi di sini yang termasuk sifat fisika yang tadi ini mudah ditarik oleh magnet, mudah dialiri arus listrik begitu. Kemudian ini satu lagi bahan tenggelam dalam air. Ini berkaitan dengan karakteristiknya yaitu massa jenisnya misalnya. Karena lebih besar massa jenisnya daripada air maka tenggelam gitu ya. Nah, kalau berkarat dan meledak ini sudah tahu bahwa ini adalah sifat kimia. Maka jawabannya 2, 3, dan 5. 2, 3, 5. Sampai di sini saya kira untuk materi yang nomor 3 ini mudah ya. Bisa dilanjutkan ya. Maaf. Nomor 4. Ini tentang sifat larutan. Asam, basa, dan garam. Sifatnya itu yang namanya garam itu sifatnya apa? Sifatnya bukan netral aja ya. Jadi asam, basa, dan sifat dari garam maksudnya di sini. Nah, garam itu bisa asam, bisa basa, bisa netral gitu. Tergantung yang penyusunnya. Unsur penyusunnya itu apa? Misalnya eh apa? Misalnya asam lemah, nanti asam lemah dengan basa lemah, maka garamnya bisa netral. Kalau asam kuat dengan basa lemah, maka garamnya nanti ikut yang kuat. Jadi sifatnya asam gitu ya. Kita lihat soalnya misal nih, gampang kok ya. Perhatikan tabel perubahan warna larutan sebelum dan sesudah ditetesi dengan ekstrak kubis ungu. Kubis ungu. Nah, air jeruk sebelum ditetesi itu kan warnanya kuning jernih ya, kuning jernih. Sesudah ditetesi jadi merah. Nah, berarti dalam asam berubah jadi merah. Asam. Air sabun, kita tahu bahwa air sabun itu basah ya, basah. Maka air sabun itu kalau
kita bikin kan warnanya putih keruh seperti susu gitu kan. Nah, kemudian kalau ditetesi dengan ekstrak kubis ungu, maka jadi berwarna hijau. Yang belum praktek boleh dan dipraktekkan. Nah, kemudian kalau air garam, kalau garamnya di sini garam dapur ya maksudnya, jadi ini netral. Air garam netral, warnanya jernih, sudah ditetesi jadi ungu. Nah, netral. Karena ini berarti tidak menunjukkan perubahan warna. Jadi ekstrak kubis ungu itu kalau diekstrak ya warnanya ungu gitu. Ungu. Nah, biasanya untuk ekstrak bahan alam itu nanti di dalam asam itu menunjukkan warna yang lebih cerah dari ungu. Apa itu? Merah gitu ya, orange, jingga kayak gitu. Kalau di dalam basa maka jadi lebih gelap lagi. Ungu lebih gelap ke mana? Ke biru gitu ya. Ke hijau itu lebih gelap dari ungu. Itu basa. Nah, sekarang PGR. Ini sebelum ditetesi biru. Sesudah ditetesi jadi hijau, maka ini ikut yang basah gitu ya. Ini hanya menyesuaikan dengan yang atas tadi. Oh, hijau itu basah. Kemudian yang Ki itu ini ungu berarti netral. Kemudian ini merah, merah itu asam. Seperti itu. Nah, kemudian ini biasanya di soal yang pertama itu uji dengan indikator alami ya, alami. Kemudian yang kedua, ini dengan yang kedua, uji indikator buatan. Sekarang seperti itu. Jadi dalam satu soal ada indikator alami, ada indikator buatan. Yang di atas, yang di teks di sini, yang alami, kemudian yang ditanyakan, yang buatan. Begitu. Jadi harus bisa dimengerti. Nah, berdasarkan data di atas ini, PGR kemudian diuji dengan indikator kertas lakmus merah dan biru. Maka kesimpulan yang tepat adalah kertas lakmus titik-titik. Kita lihat, biru akan tetap biru pada larutan P. Lihat yang P itu ini basah. Biru tetap biru ya, benar. Apakah ini jawaban yang benar? Kita cek yang lain dulu, ini benar ya. Yang B merah akan berubah jadi biru. Yang berubah jadi biru itu yang basah. Apakah Ki itu basah? Ki itu netral, jadi salah. Oke, yang C. Merah dan biru berubah menjadi biru. Yang namanya biru itu basah. Pada larutan Ki, apakah Ki itu basah? Enggak, Ki itu netral. Jadi salah ya. Oke. Yang D, merah dan biru tidak ada perubahan warna. Berarti kalau tidak ada perubahan warna itu netral. Apakah di larutan R itu netral? Tidak, di larutan R itu asam. Jadi salah. Maka benar yang A jawabannya. Itu ya. Jadi seperti ini sekarang soal-soalnya itu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5. Soal tentang unsur, senyawa, dan campuran. Dilihat pertanyaannya. Pasta gigi mengandung bahan kimia seperti kalium hidroksida, natrium bikarbonat, mentol, minyak nabati, sakarin, kalsium monofluorofosfat, dan natrium monofluorosulfat. Berdasarkan kandungan bahan kimia yang dimiliki tersebut, pasta gigi digolongkan sebagai titik-titik. Nah, pasta gigi itu apa? Apakah unsur atau senyawa atau campuran? Nah, karena kandungannya itu macam-macam, maka udah jelas ini adalah campuran. Nah, sekarang campuran itu ada dua, homogen atau heterogen. Nah, sekarang pada pasta gigi yang sudah menyatu, sudah bercampur jadi satu, apakah kalian bisa membedakan antara kalium hidroksida dengan natrium bikarbonat? Bisa nggak membedakan atau menemukan ada di dalamnya itu? Oh, ini loh kalium hidroksidanya. Oh, ini loh mentolnya. Bisa nggak membedakan? Nah,
Kalau bisa membedakan berarti campuran heterogen. Tetapi kalau tidak bisa membedakan antar bagian-bagiannya, maka itu adalah campuran homogen. Nah, karena di pasta gigi itu kalau sudah bercampur itu jadi satu, jadi warnanya sama putih misalnya, maka itu sudah homogen gitu ya, campuran homogen. Sama seperti kecap. Nah, kecap itu ada kedelainya, kemudian ada garamnya, ada bumbu masaknya dan sebagainya, ada airnya. Bisa nggak membedakan antara masing-masing komponen yang membentuk campuran itu? Nggak bisa, berarti itu adalah campuran homogen begitu. Kalau kemudian ini ditanyakan dalam satu bagiannya, baru nanti ada unsur, ada senyawa kayak gitu. Misal, kalium hidroksida dalam pasta gigi itu termasuk apa? Begitu ya. Maka kalium hidroksida termasuk senyawa. Natrium bikarbonat termasuk senyawa kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini contoh dari campuran homogen. Campuran yang sudah tidak bisa membedakan komponen penyusunnya lagi. Oke, selanjutnya nomor 6. Kok ditayangkan yang seperti ini lagi? Nah, memang yang nomor 6 tentang suhu dan kalor, bisa suhu, bisa kalor. Nah, saya mengacu yang kemarin saja yang paling akhir itu adalah tentang grafik pemberian kalor pada zat gitu ya. Misalnya SS diberikan kalor, maka yang pertama suhunya naik, kemudian berubah wujudnya, kemudian suhu naik lagi. Nah, di sini hanya yang saya bedakan ada satuannya nih, satuannya dalam kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau lebur es 80 kalori per gram derajat Celcius. Maka massa air yang digunakan pada proses tersebut adalah titik-titik. Nah, ini sekarang ke satuan kalori gitu ya, ini satuannya kalori. Maka kita bisa tengok sama seperti pembahasan sebelumnya, caranya sama, hanya satuan-satuannya yang dalam satuan kalori gitu ya. Misalnya ini Q1, kita hanya lihat Q1 saja dari sini sampai sini. Maka rumus Q1 itu adalah MC delta T dengan C-nya adalah kalor jenis S gitu ya. Nah, sekarang Q-nya itu adalah 2500. 2500. Karena disindah kalori, maka nanti satuan massanya dalam gram gitu ya. Massa dikali kalor jenis S-nya setengah, tulis aja setengah, dikali delta T-nya ini 10. Jadi gampang banget tuh ini ya. Yang ini 2500 sama dengan ini setengah dikali 10 itu 5 M. Sehingga masanya sama dengan 2500 dibagi 5 sama dengan 500. Satuannya sudah dalam bentuk gram. 500 gram gitu ya. Ini kalau dicari Q1 boleh juga kalian ngeceknya dengan Q2 di sini dari sini sampai sini. Nanti masanya juga bisa diperoleh atau Q3 juga boleh. Q3 dari sini sampai sini. Nanti masanya juga sama gitu. Jadi yang ini jawabannya 500. Gimana bisa dipahami ya? Gampang. Nomor 7. Nah, sekarang pemuaian berdiri sendiri nih. Kalau kalau di KD-nya ini kan sama dengan KD yang atas nih. Yang nomor 7 dengan nomor 6 itu KD-nya sama. Tentang menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perbedaan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan. Nah, jadi ini sebetulnya masih dalam materi yang sama tetapi khusus untuk pemuaian. Diperhatikan, nah
ada ini, paku gitu ya, panjang batang logam, maaf, batang logam. Paku ya boleh. Ini KLMN sebelum dipanaskan itu menunjukkan panjang yang sama kan ini, panjangnya sama. Kemudian sesudah dipanaskan dengan kenaikan suhu yang sama, maka panjangnya jadi berbeda-beda. Ini panjang batang logamnya itu jadi berbeda-beda. Nah, kemudian koefisien muai panjang yang mungkin dari logam-logam tersebut adalah titik-titik. Jadi kita bisa memilih yang K itu yang mana, yang L yang mana, yang M yang mana, yang N yang mana. Silakan dipikirkan dulu. Bisa belum? Bisa ya? Kita bisa lihat di sini yang paling panjang dulu, misalnya paling panjang itu yang N. N berarti N paling besar koefisien muai panjangnya. Alfanya paling besar. Jadi yang N. Lihat ini 27. Paling besar enggak di antara yang lain? Benar ya? Benar. Yang ini juga paling besar enggak? Paling besar juga. Ini juga paling besar. Yang salah cuma yang D nih yang salah. Nah, sekarang yang paling pendek sekarang. Paling pendek itu M. Ini M. M berarti paling kecil. M ya, M. M paling kecil. 12 paling kecil di antara yang lain. Benar ya? Benar. Yang ini juga, yang B juga benar nih, benar. Yang ini enggak ya. Berarti ini yang C sekarang salah. Sekarang, nah boleh salah satu saja yang ini, K atau L. K sama L mana yang paling pendek atau paling panjang? Maka tinggal dibandingkan saja antara A dan B. Nah, L yang panjang ini, L yang panjang berarti L lebih besar daripada K. Di L lebih besar daripada K. Nah, yang A udah salah nih, salah. Berarti yang ini ya, yang ini yang betul 17 lebih besar daripada 15. Jadi jawabannya yang B. Boleh dicek lagi diurutkan dari yang kecil itu M, M-nya kecil, kemudian K, K-nya ini 15, kemudian 17 L dan 27 yang N. Itu koefisien muai panjang. Biasanya perbedaan koefisien muai panjang logam-logam itu dipakai untuk apa? Untuk membuat termostat ya, atau saklar otomatis. Bisa dipakai di setrika listrik, kemudian bisa di dispenser, kemudian bisa di rice cooker gitu. Yang biasanya mati, hidup sendiri. Oke, itu kemudian nah ini juga soal yang sama ya ini, tapi besok aja lagi deh. Ini saya anggap satu KD satu saja. Kalau ada dua, saya ambil satu aja. Oke, nomor 8. Perhatikan nomor 8, soal tentang partikel. Partikel itu bisa atom, bisa ion, bisa molekul. Atom, ion, atau molekul. Nah, yang sering dikeluarkan kan yang atom ya. Ini saya sampaikan lambang atom kalium K. Nomor atomnya 19, nomor masanya 39. Kemudian ada pernyataan. Disajikan beberapa pernyataan sebagai berikut. 1. Memiliki nomor massa 39. Udah benar ini ya. Ini nomor massa yang atas. Jadi kalau ada dua angka, yang gede itu nomor massa. Massa itu lebih gede. Yang nomor atom itu yang lebih kecil. Jadi benar nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Karena di sini 1 itu enggak ada pasangan 2, berarti nomor 2 salah. Nah ini. Coba kita cek ya. Jumlah neutronnya 19. Yang 19 ini apa? Yang 19 ini adalah jumlah protonnya. Proton itu positif. Positif proton. Berarti yang satunya yang negatif itu elektron. Proton dan elektron jumlahnya sama pada atom karena atom itu sifatnya netral, harus sama positif negatifnya. Tapi yang tertulis di sini proton karena
nomor atom itu memang jumlah protonnya, tidak bisa berubah. Tapi kalau elektron bisa berubah. Nah, kemudian yang 39 itu apa? Nah, protonnya itu bersama dengan neutron itu ada di inti atom. Jadi massa itu terpusat di inti atom. Nah, di inti atom itu ada neutron dan proton. Karena protonnya sudah 19, maka neutronnya sisanya. Jadi kita bisa eliminasi ini. Protonnya 0 ya. Jadi tinggal neutron, neutronnya sama dengan 20. Jadi jawabannya jumlah neutronnya tidak 19, tetapi harusnya 20. Ada di inti atom. Tuh. Memiliki yang ketiga nih, memiliki 3 kulit. Berarti untuk bisa mengetahui jumlah kulitnya, maka kita bisa susun konfigurasi elektron karena yang menempati kulit itu adalah elektron-elektron. Yang dituliskan yang 19. 19 itu mengisi kulit pertama itu ada 2, mengisi kulit yang kedua ada 8, mengisi kulit yang ketiga ada ini 19 itu masih 9 ya, berarti kalau 9 tidak boleh karena nanti jadi kulit terluar lebih dari 8 tidak bisa, maka pecah dulu isi 8 sama seperti kulit sebelumnya, kemudian sisanya 1. Jadi memiliki berapa kulit ini? Memiliki 1, 2, 3, 4. Ada 4 kulit. 4 kulit, di kulit yang terakhir hanya 1 elektron yang terisi. Jadi 3 betul, maka jawabannya yang A, 1 dan 3. Kalau yang nomor 4, salahnya di mana? Nah, terletak di golongan 1. Benar juga ini ya. Ini salah, maaf. Nomor 3 itu salah. Ini 4 kulit, sorry, ini 4 kulit. 3 salah. Jadi yang 4 nih yang betul. Terletak di golongan 1. Jadi ini namanya elektron terluar. Elektron terluar itu namanya elektron valensi. Elektron valensi ini melambangkan letaknya di golongan. Kalau 1 ya di golongan 1, kalau 2 di golongan 2, kalau 3 di golongan 3 dan seterusnya karena ini ada 1 maka terletak di golongan 1. Di nomor 4 benar. 1 dan 4 jawabannya. Itu ya. Itu soal nomor 8. Soal nomor 9 tentang gerak lurus. Oke, saya ambil di soal yang susulan ini. Bedakan, sebetulnya ada samanya sih ya, gambarnya hanya dibalik saja ini. Nah, maaf. Perhatikan gambar mobil mainan yang menarik kertas stiker timer dan diperoleh hasil ketukan stiker timernya seperti ini. Nah, perhatikan yang di belakang mobil itu mendapat ketukan yang pertama, gitu ya. Jadi arah geraknya ke sana, arah arah apa namanya? Arah ketukannya ke sana gitu ya, ke sana. Tek 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 tek, geraknya ke depan. Berarti ketukan pertama ini, kemudian ketukan kedua, ketiga, keempat. Oh, ternyata ketukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai di sini itu sama ya. Jaraknya sama. Oh, berarti gerak yang pertama itu adalah gerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan. Itu yang pertama. Oh, berarti sudah dapat nih jawabannya. Yang mana jawabannya? Lihat ini A, B, C, D. Yang pertama adalah GLB. Ya cuma satu di sini. Nah, ini D, GLB. Yang lain kan GLBB. Yang D, GLB. Itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya
Yang berikutnya, ini dari renggang kemudian rapat 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 rapat. Berarti gerak mobilannya itu semakin lambat. Berarti di sini GLBB diperlambat. Seperti itu. Oke, jawabannya D. Sunyi senyap ini, nggak ada suara yang lain. Coba saya tanya ya. Kalau saya misal gambar begini, ini kita trigger timernya ini. Kalau begini apa ini? Ini nah gini misalnya, intinya begini. Ketukannya begini. Kalau mobilnya sama seperti itu di sini juga, mobilnya di sini. Maka geraknya dari apa menjadi apa ini? Yang bisa jawab boleh di chat ya. Ada yang tanya nih, Mbak Najla, apakah gak kebalik arah mobilnya? Kebalik bagaimana, Mbak? Mobilnya kan ke barat ini ya. Ke barat. Ke kanan ya, ke kanan. Nah, ke kanan itu ini sambil menarik ini loh, sambil menarik. Jadi nanti saya perlihatkan ticker timernya ini ya. Ticker timernya ini. Nah, ini tuh ini pola ketukannya ini mobilnya tuh di sini. Mobilnya di sini. Narik ke sana set gitu ya. Bisa posisinya mendatar, bisa menurun, bisa menaik gitu. Tergantung mau membuat yang gerak apa. Kalau GLB biasanya yang mendatar. Geraknya GLB itu mendatar. Di sini ada troli atau mobil mainan menarik kita. Kemudian di sini ada ticker timernya di sini. Nah, ini biasanya ada baterainya. Kalau mobil mainan berbaterai gitu ya, pakai baterai kalau di on kan maka nanti geraknya GLB kan tuh, gitu kan. Nanti ketukannya itu sambil menarik, ini ketukan pertama di sini. Awalnya mobilnya di sini ya, awalnya mobilnya di sini, ketuknya gini, ketuknya pertama gini, kemudian ini bergerak ke sana lagi, ketuknya di sini, ketuknya di sini, ketuknya di sini gitu. Jadi ini ketukan yang pertama, bukan yang terakhir ya. Pertama kemudian ke belakang ke belakang. Ini kertas yang terakhir ini, kertas pertama ini kertas terakhir di sini. Kalau masih kesulitan kamu bisa cek di kelihatan nggak ya nih? Saya ambil YouTube orang YouTube, kemudian saya pilih di sini itu percobaan ticker timer gitu atau gerak lurus ticker timer. Kemudian kamu enter. Nah, misal ini saya ambil yang mana ya? Saya ambil yang ini deh, yang ini misalnya. Ini diklik. Kemudian nanti kamu lihat, bisa ya, cuma saya mengarahkan ke sini saja sih ya. Nanti disimak ini percobaannya ini bagi yang belum pernah melakukan percobaan ini. Kemudian kalian saksikan yang pertama ini GLB gitu ya. Kemudian berikutnya dan seterusnya. Nah, lihat ini. Lihat ketukannya di sini. Ini mobilnya mau bergerak, kalau di on kan nah kertasnya bergerak ke sana. Gitu ya. Yang terakhir ini, yang ketukan pertama itu di sini tadi. Pertama, terakhir. Karena GLB titik-titiknya itu jaraknya sama begitu. Kemudian kalau yang berikutnya, yang ini miring. Ini keretanya tidak pakai baterai, jadi bisa berjalan sendiri karena jalannya sudah miring, begitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Ini, nah gitu, ini narik sambil di sini mengetuk gitu kan. Nah, jadi semakin ke belakang nanti semakin renggang karena gerak lurusnya dipercepat. Nah, kalau yang diperlambat ini
trolinya nanti geraknya naik. Berarti kita pilih troli yang pakai baterai ya, pakai baterai. Kemudian nanti di-on-kan semakin ke atas semakin berat tuh ini karena dipengaruhi gravitasi, maka semakin lambat geraknya itu, kecepatannya semakin lambat. Gitu. Seperti itu kalau belum pernah melakukan percobaan. Nah, pada saat dinyalakan, tiker timernya mengetuk, mobilnya di-on-kan, maka mobilnya juga bergerak, trolinya bergerak. Kemudian dilihat, mungkin karena terlalu cepat, maka ini ketukannya hampir mirip semuanya, begitu ya. Jangan terpaku pada gambar yang tidak ada mobilnya atau tidak ada keterangannya seperti ini. Nah, kalau yang ini tidak selalu yang seperti ini dipercepat. Ya kalau ini seperti ini, nanti kalau dibalik kertasnya dibalik aja begini, yang ini di sini, begitu ya. Maka sudah ini kan sama, kertasnya sama. Jadi ada keterangan di ujungnya. Dipercepat kalau yang ketukan pertama itu yang di sini ketukan pertama. Ketukan pertama di sini. Berarti mobilnya itu sebetulnya ada di sini gitu ya, di depan di sini. Perlambat juga sama. Mobilnya ada di sini. Jadi ngetuknya renggang dulu baru rapat, diperlambat. Itu ya. Itu. Oke, terima kasih Mbak Najla sudah chat ya. Kemudian lanjut. Kelihatan ya ini ya gambarnya ya? Enggak konfirmasi sekalian. Oke. Oke, kembali ke sini lagi. Jadi seperti itu. Nah, berarti yang tadi udah kejawab belum tuh yang tadi? Belum ya? Yang ini. Nah, yang ini. Berarti yang ini itu kok renggang mobilnya di sini. Atau biasanya kalau enggak digambarkan mobil, hanya digambarkan seperti ini. Digambarkan saya hapus mobilnya, digambarkan gaya. Jadi ini diberi gaya gitu. F. Nah, berarti kalau ada F di sini berarti ini ketukan yang pertama di sini. Oh, renggang kerapat berarti GLBB diperlambat. Tapi ini yang pertama loh ya. Kemudian yang ini rapat ke renggang. Berarti GLBB dipercepat. Tuh. Tapi di ABCD jangan dipercepat terus diperlambat, tapi dari ini dulu. Diperlambat, kemudian dipercepat. Gitu ya. Semoga nggak bingung malahan. Oke, kita tinggalkan yang itu. Sekarang nomor 10. Masih gerak lurus ya ini, karena bagian gerak lurus itu muncul dua. Yang pertama yang tadi, yang kedua yang jenis gaya dan hukum Newton. Ini hukum Newton. Misalnya seperti ini. Kalian mesti udah paham juga nih ya. Ada peti X dan Y ditumpangkan di sini. Kemudian ditarik oleh orang A. Ada peti yang lain di bawah. Ada P dan Q di sini. Percepatan yang terjadi oleh gaya yang diberikan pekerja A sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pekerja A menginginkan percepatan gerak petinya menjadi 4 meter per sekon kuadrat, 2 kali lipatnya. Berikut beberapa cara yang akan dilakukan untuk tujuan tersebut. Nah, cara yang benar untuk tujuan tersebut adalah titik-titik. Kita lihat satu-satu. Yang pertama, meminta pekerja B membantu menarik peti tersebut dengan gaya 200 Newton. Nah, dari peristiwa yang pertama tadi, kita bisa menentukan gayanya yang A ya. Gaya yang A kan belum diketahui. Maka ini masanya 100, massa 100 kilogram. Kemudian percepatannya ini 2 meter per sekon. Nah, dari sini kita bisa hitung F yang A. FA ya.
itu sama dengan F sama dengan M dikali A. Sama dengan 100 dikali 2. Hasilnya 200 Newton. Nah, sekarang kalau B membantu dengan gaya 200 Newton, berarti apakah percepatannya menjadi 4? Ya, karena 2 kalinya gayanya jadi 2 kalinya dari 200 jadi tambah 200 lagi jadi 400. Karena gaya itu sebanding dengan percepatan, kalau gayanya meningkat 2 kalinya, maka percepatannya juga meningkat 2 kalinya. Udah benar ini, tanpa dihitung. Tapi kalau mau dihitung juga boleh. Maka A-nya sama dengan F dibagi M. F-nya jumlah A tambah B. A-nya 200, B-nya 200, jadi 400. Per masanya sama 100. Ya, 400 bagi 100, 4 ya. Jadi A-nya 4. Oke, betul. Yang nomor 1 betul. Nah, nomor 2 nggak usah dicek ini. Karena judulnya nomor 1 itu 3 sama 4. Gitu ya. Sekarang yang nomor 3 kita cek. Kalau benar berarti jawabannya A. Kalau salah berarti jawabannya B. Nomor 3. Menurunkan beban X dan Y, kemudian menaikkan beban P dan Q. Ingat, percepatan sebanding dengan gaya, ya, sebanding dengan gaya, tetapi berbanding terbalik dengan massa, gitu ya, berbanding terbalik dengan massa. Kalau massanya pertama itu 100 kilogram, sekarang diubah jadi P tambah Q, 50 kilogram. Nah, masanya berkurang setengahnya, berarti percepatannya menjadi 2 kalinya, berbanding terbalik. Nah, jadi jawaban 3 benar. Jadi A jawabannya. Tapi kalau mau dihitung bisa. Jadi A sama dengan F per M. Jadi F-nya tetap miliknya A saja tadi, yaitu 200 Newton dibagi masanya sekarang tinggal 50 kilogram sama dengan 4. Benar ya. Jadi ini dan ini. 1 dan 3 jawabannya yang A. Tuh soal nomor tadi 10 ya. Berikutnya soal nomor 10 masih, tapi saya lompati sekarang yang soal nomor 11. Nah, saya mengambil soal yang mirip dengan yang kemarin, yaitu tentang benda yang dilempar vertikal ke atas atau yang jatuh vertikal ke bawah, yang berkaitan dengan energi potensial maupun energi kinetik. Energi ya. Ini karena sudah berkali-kali harusnya sudah ngerti. Nah, kalau yang belum ngerti dilatih-latih lagi yang soal seperti ini. Lihat, ini Bimo melempari sarang lebah pada batang pohon dengan batu. Nah, sarang lebahnya itu tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Jika massa batu 150 gram dan dianggap posisi batu saat melempar sejajar dengan permukaan tanah, ini dari tanah gitu ya, maka energi kinetik minimal yang diperlukan supaya tepat mengenai sarang tawon adalah titik-titik. Energi kinetik di titik ini. Misal di bawah itu di A, di atas itu di B. Nah, yang namanya energi kinetik di A, di permukaan tanah, itu sama dengan energi potensial di B. EKA sama dengan EPB di sini ya, pada saat batunya itu mencapai titik maksimum. Itu ya. Itu berdasarkan apa ini? Berdasarkan energi mekanik. Karena energi mekanik di bawah itu hanya energi kinetik A. Karena tidak punya energi potensial. Atau ini energi mekanik A sama dengan energi
mekanik di B. Energi mekanik A hanya energi kinetik saja. Energi mekanik di B hanya energi potensial saja. Karena pada saat mengenai sarang lebah ini berarti kan diibaratkan sudah tidak punya gerak gitu ya. Jadi EK-nya 0 pas di sini. Jadi ini hanya EPB. Maka ya karena yang diminta energi kinetik minimal, jadi EK di A itu supaya tepat, kenapa energi kinetik minimal? Kok nggak maksimal? Kalau maksimal nanti ini dilemparnya dengan energi kinetik yang besar gitu, maka ini terus melaju ke atas gitu ya. Mengenai sarang tawonnya jadi jatuh juga, tapi ini masih lanjut ke atas terus gitu biasanya gitu. Tapi kalau pas minimal berarti pas di sini udah langsung jatuh lagi gitu ya. Maka sama dengan kita pakai rumus energi potensialnya di B. M, G, H di B. Ini H di B. Di masanya, karena di sini satuan energinya dalam joule, maka masanya diubah dalam kilogram. 150 dibagi 1000. Tulis saja di sini 150 per 1000 kilogram. Dikali G percepatan gravitasi 10. Nih, kali H ketinggian 5. Nah, coret sini, coret sini sama dengan 15 kali 5 itu 75 bagi 10, 7,5. Jawabannya 7,5 joule. Itu ya. Itu soal nomor 11. Gampang kan? Selanjutnya nomor 12. Nah, di nomor 12 ini ada 3 tipe soal ya. Bisa saja yang muncul adalah tentang yang ini itu biasanya karakteristik dari anggota tata surya, misalnya sifat-sifatnya planet, kemudian matahari itu sendiri, kemudian ada komet, meteor, asteroid dan sebagainya. Itu karakteristik anggota tata surya. Kemudian yang kedua bisa juga gerak matahari, bumi dan bulan. Termasuk yang kemarin misalnya terjadinya gerhana atau pasang surut air laut atau penampakan bulan gitu. Karena bulan berevolusi kemudian di bumi melihat bulannya jadi beberapa penampakan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bisa tentang lapisan litosfer dan atmosfer terkait dengan perubahan zat dan kalor. Ini belum kita bahas ya, belum dimunculkan soalnya. Misal soalnya yang seperti ini saya ambilnya dari yang kemarin. Nah, ingat di sini bumi, matahari, bumi itu miring 23,5 derajat. Nah, gitu ya miring. Sehingga yang menerima cahaya matahari itu tidak merata di belahan bumi utara dan selatannya. Kalau posisinya miring ke depan yang kutub utara seperti ini, berarti yang menerima banyak sinar matahari itu adalah belahan bumi utara. Lihat ini, dari sini ya, misalnya searsir. Searsir di sini, searsir ini yang menerima lebih banyak pada saat siang hari begitu. Maka siangnya lebih lama. Nah, berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan kondisi di permukaan bumi akibat posisi bumi tersebut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat nomor 1, matahari terbit lebih cepat dan tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 5. Nah, yang namanya terbit lebih cepat, tenggelam lebih lambat berarti ini siangnya lama, siangnya lebih lama.
Karena nomor 5 itu ada di belahan bumi selatan, di sini kan, maka di sana itu mendapat cahayanya kan lebih sedikit. Berarti di sini itu siangnya lebih singkat. Yang belahan bumi utara yang siangnya lebih lama. Jadi salah ya, ini siangnya lebih singkat. Oke. Kemudian yang nomor 2. Matahari terbit lebih cepat, tenggelam lebih lambat di wilayah nomor 2. Kebalikannya ya. Jadi yang nomor 2 lah yang lebih lama siangnya. Betul. Nomor 1 salah. Oke, nomor 3. Daerah nomor 1 mengalami waktu siang lebih lama. Nomor 1. Nah, siangnya lebih lama. Betul, karena masih di belahan bumi utara dibandingkan waktu malamnya. Betul ya, nomor 3 betul. 2, 3 betul. Nomor 4. Daerah nomor 6 mengalami waktu siang lebih lama. Nomor 6 itu di bawah. Siangnya lebih lama dibandingkan waktu malam. Salah ya. Di bawah itu siangnya lebih cepat atau lebih singkat. Salah. Kemudian yang nomor 5, daerah nomor 3 memiliki waktu siang lebih lama. Nomor 3 di atas. Hanya ngecek kayak gitu ya. Dibandingkan nomor 4. Semakin ke atas semakin lebih lama ini ya. Coba dicek di sini. Pada saat ini muter, maka kutub kutub utara itu maka akan mendapatkan cahaya terus. Berarti di sini bisa terjadi siangnya itu terus-menerus tanpa terjadi malam gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Jawabannya C. Bisa dipahami ya? Oke, semoga tidak ngantuk. Nomor 13. Soal nomor 13, KD-nya ini konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya. Bisa usaha, tapi sekarang kok jarang diambil soalnya yang usaha ya, maka lebih ke pesawat sederhana. Bisa tuas, ini cenderung ke tuas ya, tuas atau pengungkit. Karena diamati yang katrol, kemudian bidang miring itu sedikit ya. Bisa tuas, bisa bidang miring deh. Nah, misalnya saya ambil dari soal yang ini nomor 13 tapi susulan ya. Perhatikan di sini ada beban A 150 gram. Kemudian titik tumbuhnya di tengah berarti ini ya. Karena ini neraca dua lengan tapi kanan kiri. Yang ke sana 3 cm berarti titik bebannya itu di sini lengan bebannya 3 cm, lengan beban. Ini bandulnya diletak di lengan kuasa. Nah, di sini 5 cm letaknya, maka ini lengan kuasanya. Di sini adalah titik kuasanya B. Ketika diletakkan beban A, neraca akan seimbang jika bandul B digeser sejauh 5 cm seperti ini seimbang. Nah, berarti kita bisa menghitung beban B itu berapa, ya kan? Nah, F-nya berapa? Boleh di W kali LB sama dengan F dikali LK. W-nya satuannya nggak masalah, kalau gram nggak perlu diubah ke Newton, nggak masalah. Kalau yang B dinyatakannya juga dalam gram. Ya, ini saya tulis 150. Nah, perbandingan satuan jadi hilang. LB-nya 3, F-nya kita cari, LK-nya 5. Jadi ini kita bisa coret, ini 1, ini 30. Jadi F-nya sama dengan 30 dikali 3, 90. Jadi B itu 90 gram gitu ya, 90 gram. Nah, sekarang Denny menambahkan beban 450 gram di atas A. Di sini tambah 450 gram. Berarti bebannya menjadi 600 gram ya. Beban A 600 gram, B-nya 600 gram. Kemudian ini pasti akan turun. Berarti untuk menyeimbangkan ini pasti B-nya
digeser menjauh, gitu ya. Nah, digesernya itu berapa? Kita cek jawabannya. Yang pertama, yang nomor satu dulu. Mengganti bandul B, oh diganti bandulnya. Oke, bisa juga. Dengan beban yang masanya 450 gram. Kita lihat. Tadi W kali LB sama dengan F dikali LK. W-nya jadi 600 toh. Ini 600. LB-nya tetap 3. F-nya diganti ini. Dengan yang masanya 450. Dikali ini yang nomor 1. LK-nya tetap berarti ya di posisi 5 cm. Kalau ini dikalikan, maka ini sudah jelas beda kan ya ini. 600 kali 3 itu 1800. Kemudian 450 kali 5 itu 2000-an ya. 2250. Kan nggak sama, berarti yang nomor satu salah. Satu salah. Nomor 2 dan 3 salah satu saja dicek. Yang nomor 4 nggak usah dicek. 2 dan 3 salah satu dicek. Yang nomor 2. Menggeser bandul B 15 cm menjauhi penumpu. 15 cm menjauhi penumpu. Kalau tadi sudah di posisi 5 cm, sekarang jadi digeser 15, maka menjadi lengan kuasanya menjadi 15 tambah 5, 20 cm. Kita cek yang nomor 2. W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 600, LB-nya 3, F-nya. Tadi berapa F-nya? Ini tadi berapa? 90 ya, 90. Dan LK-nya sekarang 20, ini 20. Berarti sama nggak ini? 1800, ini juga 1800. Sama ya? Berarti yang nomor 2 lah yang benar. Jadi nomor 2 benar. Oh, jawabannya yang C. Tuh jawabannya C benar. Kalau mau dicek nomor 4 boleh. Biar yakin. Udah nomor 4 ya. Mengganti bandul B dengan beban yang bermassa 360 gram. Berarti yang ketiga, yang 4 ya, 4 ini. Sorry maaf. Saya hapus dulu. Sorry. Ini tadi yang nomor 2. Oke, bener ya. Nomor 3 nggak usah. Oke, nomor 4 aja yang dicek ya. Nomor 3 nggak usah dicek. Ya, oke, bener. Iya sih, gitu ya. Nomor 4 kita cek ya. Mengganti bandul B dengan beban bermassa. Oke, W kali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 600, LB-nya 3, kemudian ini jadi 360, ini 360-nya dipasang di sini, LK-nya tetap berapa? 5, posisi di sini, 5. Benar salah nih? Ini 1800, yang ini 36 kali 5, sama ya, 180 tambah 01. Benar, jadi yang nomor 4, 2 dan 4. Kalau yang 2 dan 3 bedanya apa ini? Menggeser bandul sampai jaraknya. Kalau sampai jaraknya itu ya sudah, ini itu lengan kuasanya ya 15. Kalau menjauhi berarti ditambah dari semula. 15 cm menjauhi penumpu berarti ditambah. Kalau yang ini jadi LK-nya ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya tidak ini? Nomor 14. Satu lagi ya. Soal nomor 14. Nah, gambar ikan 2A dan B. Massa jenis airnya 1000. Kecepatan gravitasi 10. Selisih tekanan hidrostatis yang dialami berdasar gravitasi ikan A dan B. Yang namanya selisih tekanan hidrostatis berarti tekanan hidrostatis yang besar berarti yang ikan di bawah yang A,
dikurangi tekanan hidrostatis yang kecil yang B sama dengan Rho kali G dikali, kalau yang A kan Rho G HA dikurangi Rho G HB. Maka Rho G-nya di luar, kemudian sisanya di dalam kurung difaktorkan HA dikurangi HB. Itu ya, difaktorkan menjadi 1000 dikali gravitasi 10 dikali selisihnya yang 10 cm. Tetapi karena di sini satuannya itu dalam SI semua, cm jangan lupa diubah ke meter dibagi 100. Maka ini dicoret, coret, 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 tinggal 1000 Pascal. Itu soal nomor 14. Saya kira itu dulu ya. Kita sampai di soal nomor 14 saja. Jadi yang selanjutnya besok hari Kamis kita selesaikan dari 15 sampai 60 menit berikutnya. Itu dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Silahkan bersuara. Kalau tidak ada yang bersuara, tidak ada yang tanya, udah selesai dulu sampai di sini ya. Saya tunggu, nggak ada. 1, 2, 3. Oke, nggak ada yang bertanya. Oke, anak-anak semuanya, saya kira materi hari ini sampai di nomor 14 dulu. Jangan lupa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk soal yang berikutnya. Dari saya apabila ada hal yang kurang dapat untuk memahamkan, maka mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.